teman FISIP, nama saya Muhammad Farel dan Indra Febrian Syafran dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis, dan kalian menyaksikan FISIP Ngopi Volume 1. Oke. Ya, selamat sore di sini kawan-kawan semua. Di sini kita hadir di dalam program kerja namanya FISIP Ngopi yang pertama nih. Jadi isinya ini mengenai podcast untuk konteks kali ini kita lagi bicara dengan kawan-kawan dari Kasbi. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu ya dari Asyik, bisa langsung? Oh ya, perkenalkan, nama saya Tohari. Kalau posisi saya di dalam divisi organisasi. Bilang aja ya, Pak. Divisi organisasi. Mungkin sebelah kanan saya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dedi, saya selaku sekretaris SBA. Pak Dedi. Boleh Mas, bisa? Perkenalkan, nama saya Wawan. Di SBA itu saya sebagai divisi pendidikan. Terima kasih. Divisi pendidikan, Mas ya? Perkenalkan nama saya Edi, di organisasi di SBA saya sebagai divisi pendidikan, dan di Federasi Bandung Raya juga sebagai divisi pendidikan. Divisi pendidikan. Oke. Kita langsung mulai ke podcastnya dulu ya. Sebelumnya ya kita mengerti nih apa ini Kasbi, latar belakangnya. Jadi mungkin boleh sini langsung dijelasin aja dari sejarah Kasbi, terus mungkin pencapaiannya juga, bisa sok Bu. Kalau untuk Kasbi sendiri, jadi Kasbi adalah organisasi alternatif, karena di waktu dulu kita tahu bersama bahwa dari serikat-serikat yang ada hampir tidak mewakili kepentingan daripada kaum buruh. Apa yang mereka tuntut, apa yang mereka lakukan sejatinya tidak mewakili semua tuntutan kaum buruh. Jadi dalam konteks gerak, dalam konteks tuntutan hanya gesturnya saja gitu, gestur melawan tapi sejatinya belum tentu juga melawan. Nah, Kasbi hadir sebagai organisasi alternatif yang mana kita independen, kita tidak terikat dengan pihak lain, murni adalah dari kawan-kawan itu sendiri, untuk kawan-kawan itu sendiri dan juga oleh kawan-kawan itu sendiri. Kasbi terlahir di tahun 2005 ya, 2005 terjadi dari jaringan antar kota. Di bawahnya juga sebetulnya terjadi sama, dari ketidakpuasan anggota terhadap sebuah serikat sehingga membentuk organisasi yang independen juga, sehingga dari independen inilah motor gerakan ini bisa berkonsolidasi dengan aktivis-aktivis di antar kotanya sehingga terbentuklah Kasbi waktu itu. Kalau nggak salah di kongres pertama di Parung Bogor. Nah, kebetulan kita juga bangga dengan konteksnya Sumedang itu sendiri, bahwa salah satu pendiri Kasbi ini juga berasal dari Sumedang. Mungkin itu, barangkali kalau yang lain mau nambahin silakan. Terkait Kasbi sendiri, memang tadi sudah dijelaskan bahwa kita terlahir dari dari keinginan kawan-kawan buruh yang pada waktu itu memang secara aspirasi ini banyak yang tidak tersampaikan gitu dengan serikat yang ada. Maka di situ ada dari beberapa kawan-kawan buruh, bisa pendiri Kasbi sendiri mengadakan suatu konsolidasi itu baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah, itu seluruh secara nasional gitu, kemudian dari Jawa, dari dari yang luar Jawa dan lain sebagainya. Artinya sama satu pemikirannya bahwa hari ini buruh itu sendiri ya seolah-olah tidak terwakili aspirasinya, dan ini banyak permasalahan yang memang tidak diakomodir dan tidak diadvokasi secara maksimal waktu itu. Maka dari beberapa kawan-kawan buruh berinisiatif bahwa kita harus berkumpul bersama-sama. Dari situ namanya itu coba jaringan antar kota, di situ termasuk yang pendirinya kawan Dodo itu dari Sumedang sendirinya. Gitu. Dan muncul Kasbi ini kita terlahir dari independen, dari buruh itu sendiri, tidak ada murni, tidak ada intervensi dari baik itu dari instansi pemerintahan dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Ini murni dari buruh, sehingga hari ini Kasbi muncul ini sebagai serikat buruh yang alternatif yang bisa diperhitungkan, gitu kan. Sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, Kasbi itu namanya itu selalu diperhitungkan gitu kan, di seluruh kawan di internal serikat sendiri, bahkan dari elemen-elemen yang lainnya. Nah itu di situ. Jadi karena independennya ini, karena prinsipnya ini, kita selalu ya bisa dibilang diperhitungkan dalam segi aksi massa, dalam segi pengadvokasian dan lain sebagainya di situ. Kenapa? Karena kita tidak ada intervensi baik itu secara dana, finansial ataupun secara kepentingan-kepentingan. Kita murni memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Dalam segi finansial juga, artinya secara dana ketika ada kegiatan dan lain sebagainya murni
itu dari patungan dari kawan-kawan buruh yang melalui COS, check off system. Nah itu di situ, jadi tidak ada intervensi dari manapun, sehingga kita ya murni gitu kan, dan kita tetap kokoh sampai hari ini. Jadi tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun gitu kan. Itu yang kenapa bahwa Kasbi sampai hari ini tetap konsisten dengan garis perjuangan kaum buruh sejati. Jadi bisa dibilang Kasbi itu kayak merupakan wadah gitu ya, wadah aspirasi buat kawan-kawan buruh di luar sana. Oke, ngomong-ngomong mengenai Kasbi nih, aku sempat ngeliat di media sosial, ternyata di Facebook ya, kalau Kasbi itu pernah datang ke kongres secara skala internasional, namanya WTFU kan sih? WFTU. Itu kira-kira itu ini sih tentang WTFU-nya itu sendiri. Nah itu WTFU itu apa sama Oh WFTU. Siap, kebalik-balik kan? WFTU. Nah, WFTU itu apa sama Kasbi ketika itu hadir itu sebagai apa ketika itu? Apalagi kita skala internasional ini. Bisa langsung sobat. Silakan Kang Dedi. Iya, mungkin terkait tentang WFTU, karena Kasbi ini bergabung tentang Serikat Buruh Internasional. Karena buruh itu tidak hanya di Indonesia, tapi negara-negara yang lain juga sama banyak buruh. Bahkan perjuangan 1 Mei juga itu bukan salah satu perjuangan dari kawan-kawan kita yang dari luar sana untuk memperjuangkan kaum buruh gitu. Nah, terkait Kasbi sendiri tergabung di WFTU karena perjuangan buruh terkait tidak hanya perjuangan buruh, tetapi jaringan antar negara, antar buruh dan negara ini juga terkait tentang politik juga gitu. Karena misalkan kalau terjadi peperangan atau terjadi bencana pun kita mensupport gitu, dan kita sering koordinasi dengan negara-negara yang lain. Ketika di negara kita juga misalkan mengenai undang-undang Omnibus Law juga, itu juga banyak tekanan-tekanan dari kawan-kawan kita dari luar gitu, tentang Omnibus Law. Bagaimana pemerintah juga mensedangkan pemerintah aturan-aturan pun juga ya harus memihak terhadap kaum buruh. Jadi samping di kita di nasional internasional juga kita saling mendukung. Ketika ada perindasan-perindasan di negara-negara lainnya, kita saling mendukung terkait tentang perjuangan buruh atau terkait tentang politik-politik yang lainnya. Jadi bisa gini ya, Kasbi bisa bilang gerak di skala internasional gitu ya. Karena bisa dilihat ya, solidaritas buruh-buruh itu bukan cuma di Indonesia doang, tapi juga di luar negeri. Ya pada prinsipnya dalam konteks organisasi sama, dari tingkatan daerah, tingkatan nasional, tingkatan internasional, dalam konteks terbentuknya ataupun dalam konteks perjuangannya, kalau dilihat dari itu kan sebenarnya sama, tinggal tekanan perjuangannya nih. Kalau mungkin daerah ya cukuplah dengan paguyuban kan gitu. Ketika di tingkatan nasional ya paling tidak legal lah. Kalau tingkat RT mah cuman 5 orang berontak RT cuma udah selesai gitu. Karena modal ini juga bersatu, kita sadar atau tidak sadar modal bersatu gitu di tingkatan internasionalnya, maka kita juga harus menyatukan pandangan yang sama di tingkatan internasionalnya gitu, karena tekannya sama, yang nekan sama gitu, yang nekan terhadap buruh sama. Jadi pihak oposisinya juga sama gitu ya. Sama. Jadi kalau kita dalam konteks afiliasinya dengan tingkatan nasional, otomatis karena tadi tekanannya dari tekanan yang sama, maka ketika disamakan, karena sadar atau tidak sadar dalam dunia media, kadang-kadang negara kita juga ketika diunggah oleh media, dibaca banyak orang, baru mereka tanggap, baru mereka direspon kan gitu. Itu kan budaya negara kita yang memang terjadi gitu. Kalau viral aja gitu. Kalau viral ditanggapin, kalau enggak ya enggak. Nah, maka kita juga harus berposisi seperti itu juga gitu. Kalau kita tidak mempunyai jaringan antar kota, nasional, internasional, kita cuma berkuar-kuar di daerahnya sendiri ya enggak. Tapi ketika karena persatuan buruhnya ini di tingkatan nasional ataupun internasional, maka yang memperpropaganda banyak, otomatis kan gitu, banyak yang modal juga, banyak yang tahu juga gitu. Jadi lebih Kasbi itu lebih ya baik secara daerah, nasional dan juga internasional itu sangat memperjuangkan, mengadvokasikan hak-hak buruh itu sendiri. Nah sebelumnya mungkin bicara tentang buruh ya, sejarah pergerakan buruh itu gimana sih sampai bisa berdirinya organisasi ini ya, independen gitu Kasbi ya, sejarahnya gitu. Untuk sejarah pergerakan buruh itu diawali memang dari dulu udah ada, dari tuan bahkan itu udah ada, tapi sangat itu udah ada. Cuman
waktu itu kebijakan-kebijakan yang ada di khususnya di daerah yang banyak sekali kasus-kasus di luar sana itu, jadi belum ada yang terrealisasi ke terhadap buruhnya. Akhirnya pada tahun berapa itu ada gejolak dan yang menuntut tentang hak pekerja itu dari 24 jam itu menjadi 12 jam menjadi 8 jam. Itu awalnya dari sana, makanya muncullah yang dinyatakan itu Sabtu itu dijadikan Hari Buruh Nasional. Itu cuma kemenangan kecil ya. Dan untuk khususnya di Indonesia itu memang dari dulu juga ada organisasi juga ada, dari mulai SPSI, SOPSI, terus itu cuma udah bermunculan. Cuman kembali lagi mereka dari organisasi itu tidak ada yang mewakili khusus untuk perburuannya gitu. Iya. Nah akhirnya di Indonesia itu ketika rezim Orde Baru lengser itu tahun 97, ya itu mulai bergejolak. Nah muncullah dari pendiri-pendiri khususnya di kita itu yang dipelopori oleh kawan almarhum Dodo, kawan Selamat dan yang lain itu ada beberapa itu akhirnya melakukan suatu pendidikan itu dimotori oleh kawan-kawan mahasiswa juga. Kita melakukan pendidikan sampai di yang berkutat pendidikannya. Nah terus setelah Orde Baru lengser, barulah itu kan adanya dari komite-komite, lalu itu komite-komite bentuklah organisasi kita yang sekarang itu di PPB Sumedang. Nah setelah itu akhirnya melakukan yang dikatakan tadi itu yang tergabung dalam jebak itu jaringan antar kota. Nah di tahun ketika lengsernya rezim Soeharto, rezim Orde Baru itu Serikat itu kan satu, SPSI kan gitu ya. Pada mulanya sejarahnya itu yang tadi disampaikan ada SOPSI gitu kan dan lain sebagainya. Esbon yang pertama serikat buruh itu kemudian muncullah satu di rezim Soeharto, muncullah satu serikat yang diakui yaitu SPSI. Nah dari situlah ya tadi diceritakan gitu, maka muncul serikat-serikat buruh independen yang mengatasnamakan buruh gitu kan, memperjuangkan kaum buruh. Itu di tahun 2000 gitu kan, Undang-Undang Nomor 21 kan, di situ muncul kebebasan berserikat. Di situlah Kasbi juga mempeloporkan diri bahwa kami adalah serikat alternatif untuk memperjuangkan secara independen. Dan disitulah bermunculan serikat-serikat yang lainnya gitu kan, selain Kasbi gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu yang mungkin kawan serikat-serikat lain saya kurang paham apa tujuannya apa misalnya. Tapi di dalam Kasbi sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kami tidak ada tujuan yang memang untuk kepentingan pribadi, murni untuk kepentingan kaum buruh itu sendiri. Nah, disitulah awal mula sejarah bermunculan gitu kan. Dan Kasbi sendiri itu ya tadi banyak sorotan-sorotan dari yang lainnya gitu. Bahwa mahasiswa, kita sering berdiskusi dengan mahasiswa gitu kan, kenapa sih harus ke Kasbi? Ya mungkin mereka sendiri tahu bagaimana karakter sifat terjang Kasbi dalam aksi dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan ini mungkin yang buruhnya gitu kan atau beberapa, nah itu sedikit saya tambahkan. Nah terkait tentang kasus-kasus yang memang agresivitas kaum buruh khususnya di Kasbi atau terjadi juga di Mandiri itu kan, bagaimana suami istri yang mendirikan sebuah serikat gitu kan, ini di represi. Ini sebenarnya saya tidak kaget dengan hal ini sering terjadi di Kasbi. Bahkan ancaman di Indragiri yang suami istri yang menjadi pengurus serikat buruh di sana itu sampai ancaman itu dibunuh. Nah ini yang sering terjadi, ini kan dijalankan di kita sendiri banyak. Kenapa hari ini Kasbi selalu diintimidasi, direpresi, bahkan ketika aksi itu waktu kemarin dikriminalisasi ya, karena ya itu tadi Kasbi itu sebenarnya jadi jadi momok yang sangat menakutkan bagi pengusaha gitu. Kenapa? Karena ketika muncul Kasbi dalam suatu perusahaan ya, mereka tahu Kasbi itu sulit untuk diajak kompromi gitu kan. Jadi ketika berdiri dalam sebuah perusahaan, maka aturan yang ada di undang-undang itu harus dijalankan, minimalnya itu. Nah itu kenapa sampai hari ini banyak represi terhadap khususnya Kasbi sendiri nih, kita berbicara terkait Kasbinya di situ, karena itu tadi ke independennya bisa diperhitungkan kan gitu. Dan kita murni dari atas sampai bawah, itu tidak ada yang pihak-pihak luar yang bekerja sama di luar, karena kita terstruktur dan terkoordinasi kan gitu kan, antara pimpinan pusat dengan pimpinan bawah itu sangat, instruksi pusat ke bawah itu harus dijalankan. Dan itu murni buat perjuangan buruh dan dibiayai pun ya enggak, kita enggak ada pembiayaan dari pihak luar, kita dapat funding dari mana di situ. Maka kemarin dari Indragiri sendiri sangat miris kan gitu ya. Dan kita pun dari pihak pusat tetap melakukan sebuah pembelaan terhadap kawan-kawan di daerah-daerahnya, khususnya dari kawan-kawan Kasbi pusat di situ kan. Solidaritasnya kelihatan gitu. Dan kalau secara umum ini kan juga kondisi perburuhan hari ini sangat kurang menguntungkan bagi kaum buruh.
dengan munculnya undang-undang Omnibus Law ini sangat mengancam apa ya, kelangsungan hidup kaum buruh. Itu bahkan banyak hak-hak buruh yang memang yang ada di dalam Undang-Undang 13 atau PP 78 yang memang itu juga menurut kami itu adalah bobrok undang-undang itu, yang peraturan PP 78 itu. Tapi dari undang-undang itu dirubah menjadi undang-undang Omnibus Law atau yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di situ. Nah ini isi dari undang-undang itu sangat-sangat tidak apa ya, tidak manusiawi kan, Tidak memihak. tidak memihak terhadap kaum buruh. Nah, kenapa sampai hari ini tetap kita pasti menyuarakan cabut Omnibus Law beserta turunannya di situ. Ini yang lainnya juga di sini. Ya terkait dengan represivitas daripada negara, tentunya kita juga sering ngalamin. Kalau di Indragiri mungkin secara langsung terhadap kawan-kawan yang memang aktif di situnya, ya kita juga secara kelembagaan sering mengalami hal itu gitu. Bagaimana rezim melalui mekanisme dulu berdirinya kita tidak luput dari ancaman premanisme, ancaman daripada mereka menggunakan hal-hal gitu juga gitu. Terus juga rezim juga menggunakan kekuatannya. Kita pernah waktu mau aksi itu, aksi kalau nggak salah di dalam konteks pelantikan, pelantikan presiden 2004 ya, itu ketika mau aksi kata kita aparat itu udah nyata bis yang kita pesan itu udah datang oleh mereka. Itu salah satu daripada restriktivitas daripada aparat, ancaman mereka datangin PO-nya kalau jalan banyak kempes lah, sampai kita muter-muter di daerah sini gitu. Padahal kita tujuannya adalah Jakarta gitu ya, tujuan Jakarta. Karena adanya tindakan-tindakan seperti itu kita tidak bisa melanjutkan aksinya. Itu kan salah satu juga tekanan daripada rezim terhadap sebuah serikat buruh. Kita merasakan hal itu gitu, sampai ya dihalang-halangi lah untuk menyampaikan pendapat itu sendiri. Jadi emang dari pihak istilahnya pemerintahnya itu ya juga. Ya pemerintahnya juga ikut melakukan juga karena mereka bagian daripada kaki tangan modal. Mau tidak mau gitu mereka melakukan hal itu. Berbagai banyak cara ya Berbagai untuk banyak menghentikannya. Jadi pergerakan buruh dari kebanyakan dari sebelum reformasi malahan ya udah ada ya, gitu ya sampai sekarang itu memperjuangkan mengenai hak kelangsungan hidup, habis itu upah, kegiatan dan lain-lain, bahkan peraturan-peraturan yang bermasalah juga itu. Nah kalau masalah pergerakan buruh itu sendiri, kalau di saat ini deh, saat reformasi itu kira-kira gimana pendapatnya mengenai pergerakannya? Ya kalau di konteks reformasinya sebenarnya kawan-kawan buruh cukup dulu kita sering komunikasi nih dengan kawan-kawan Unpad nih, sehingga sadar atau tidak sadar ketika kawan-kawan buruh itu bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa yang secara intelektual itu bisa membaca secara nasional internasional, kita akan bisa punya pegangan bagaimana kita melangkah, bagaimana kita melakukan sebuah gerakan politik dan lain sebagainya. Dari pasca itu ya kita sering melakukan pendidikan dengan kawan-kawan mahasiswa, sehingga buruh-buruhnya juga paling tidak sadar akan hukum, tahu tentang hukum kan gitu. Karena bahasa hukum dari kawan-kawan buruh sendiri kan juga minim gitu. Ketika dijabarkan seperti apa seolah-olah baik bahasanya, padahal juga menjerat kan gitu. Ya, kita kalau tidak memahami sebuah redaksi, contoh aja Undang-Undang Omnibus Law itu muncul pertama bahasanya adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Cipta Lapangan Kerja dalam konteks bahasa disingkat menjadi cilaka, dan bahasa cilaka ini menjadi sebuah bumerang mungkin buat mereka, sehingga muncullah bahasa lagi kan, cipta kerja. Jadi dari bahasa sendiri itu juga mempengaruhi cara pandang masyarakat luas gitu. Ketika bicara bahwa ini adalah Omnibus Law adalah cilaka, maka orang berpikiran ini harus dilawan. Karena mereka mungkin dari bahasa itu sendiri bagaimana memperhalus, bagaimana ya. Saya yakin itu juga hasil daripada rekayasa ataupun rekayasa bahasa intelektual gitu. Biar menjebak itu undang-undang cipta kerja aja. Orang awam akan mengatakan loh ini kan perlu ciptakan lapangan kerja kan gitu, cipta kerja gitu. Sehingga penolakannya tidak terlalu kencang untuk orang yang tidak tahu isinya gitu. Tapi kalau memang yang sudah tahu isinya bahwa undang-undang cipta kerja, undang-undang cilaka sejatinya gitu. Tapi ketika dibahasakan undang-undang cilaka, otomatis orang yang mendengar akan mengatakan oh ini undang-undang berbahaya kan gitu. Undang-undang cilaka ya. Undang-undang cilaka. Iya, itu betul. Nah, kita kalau tadi bertanya bagaimana setelah reformasi, kita coba histori dari reformasi ini. Mungkin itu tahun 98 ya. Tahun 98, kawan kan sudah masuk kuliah belum? Belum lahir malahan. Nah itu.
sejarah reformasi itu tidak terlepas dari bagaimana mobilitas dari seluruh elemen mahasiswa secara nasional gitu, bertumpah ruah di gedung DPR kan waktu itu dalam rangka untuk menjatuhkan atau menurunkan rezim Soeharto waktu itu. Nah, dan di situ juga kaum buruh juga tidak ikut andil dalam pergerakan itu, tapi mayoritas adalah mahasiswa. Nah, dari sejarah itu atau histori itu, maka kita perlu pertanyakan hari ini mahasiswa di mana gitu. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang dari rezim yang saat ini muncul gitu kan, berbagai macam aturan, sistem berubah-ubah dan membuat kebingungan dari rakyat Indonesia sendiri. Nah, seharusnya mahasiswa sebagai corong atau corong suara rakyat yang seharusnya menyampaikan terhadap rezim yang hari ini, bahwa kebijakannya itu secara politik ini sangat menyengsarakan masyarakat. Nah, ini juga dituntut kepada kaum mahasiswa sendiri bahwa hari ini jangan tinggal diam dengan kondisi hari ini. Ulangi sejarah gitu, bukan dalam artian saya tidak anti rezim hari ini, tapi dengan kebijakan yang hari ini dimunculkan ini sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Nah, ini butuh peran dari kawan-kawan mahasiswa sebagai kaum intelek yang mungkin nanti kedepannya adalah sebagai pengganti dari rezim gitu kan. Iya. Nah, ketika kawan-kawan mahasiswa tahu kondisi dari masyarakat atau perburuhan sekarang ini, maka ketika menjadi pemimpin saya yakin kawan-kawan mahasiswa akan akan memahami kebutuhan rakyatnya itu sendiri. Nah, reformasi itu kan kesininya itu ya aktivis reformasi ini sangat disayangkan dan itu banyak aktivis reformasi pada waktu itu ketika sudah mendapatkan kursi dia mendapatkan jabatan dikasih aktivis diem. yang ini sangat disayangkan. Maka Jadi nggak diem lah. Langsung diem gue beneran. makanya harapan kami dari adik-adik mahasiswa ini ya untuk meneruskan perjuangan reformasi itu gitu kan, karena kita di kaum buruh sendiri dengan bahasa buruh sendiri ini kurang ya mungkin kalau mahasiswa memahami bahasa politik gitu, makanya butuh kerjasama atau berjuang secara bersama-sama bagaimana untuk membenahi kondisi buruh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, di situ. Nah, hari ini banyak serikat-serikat serikat buruh juga yang yang saya lihat itu ya memanfaatkan situasi hari ini. Sama ketika pemimpin di atas sudah enak, duduk manis mendapatkan nah, ini kan perjuangan ke bawahnya ini jadi perjuangan yang hanya seolah-olah berjuang tapi di atasnya sudah nyaman dengan Kondisinya yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Nah, ini juga kan sangat sangat mencemari daripada perjuangan buruh sejati gitu kan. Dan memang melihat kondisi masyarakat hari ini gitu kan. Nah, itu yang benar-benar murni gitu kan memperjuangkan. Nah, ini banyak serikat di Indonesia juga yang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah KSB sendiri sampai detik ini yang tadi sudah dijelaskan kawan-kawan semua, ya sampai detik hari ini kita tidak tergiur dengan hal seperti itu, gitu kan. Gitu. Bahkan kita di pusat pun ketika rapat, ketika diskusi, ya kita sama ketua umum dengan jajaran kepengurusannya dengan kita makan dengan makan seadanya kan, ngopi bareng, gitu makan nasi bungkus, makan nasi bungkus bareng. Tidak ada gaya hidup yang memang berbeda dengan dengan mungkin yang saya lihat dengan serikat-serikat yang lain, khususnya di atasnya. Jadi satu hal yang dicatat mengenai pergerakan buruh itu sendiri itu juga membutuh istilahnya inklusivitasnya juga lah, persatuannya juga, bukan cuma dari buruh itu sendiri tapi dari mahasiswa dan juga perserikatan lainnya. Ya kenapa kita butuh mahasiswa? Karena ya mahasiswa pertama nih ya, kalau lihat dari kalau dulu belum ada undang-undang apa namanya? Kalau sekarang kalau nggak salah udah ada undang-undang pendidikan yang namanya apa itu? Liberalisasi pendidikan itu. Iya, liberalisasi. Oh, benar-benar liberalisasi pendidikan. Ya, kalau kawan-kawan mahasiswa dulu kan semakin lama wisuda itu semakin bangga gitu. Kalau sekarang dibatasi 4 tahun gak lulus dikeluarin. Kalau masa dulu kan jadi ada juga mahasiswa tadi nih, jadi senang juga menjadi titelnya mahasiswa gitu. Walaupun nggak tua karena mahasiswa gitu. Jadi ada juga yang bangga tentang hal itu, tapi dengan kebanggaan itu mereka melakukan pergerakan, mereka melakukan perlawanan terhadap rezim. Nah ini juga menjadi input yang baik juga terhadap kawan-kawan buruh karena mereka waktunya luang, waktunya bebas, tidak terikat karena dari undang-undang liberalisasi pendidikan juga mempengaruhi terhadap pergerakan buruh karena tadi kondisi mahasiswanya dibatasi, kalau nggak hadir di DO
ada masa apa namanya eksplornya. Ya itu juga mempengaruhi di buruhnya juga. Pergerakannya jadi menurun. Pergerakannya juga menurun. Ya dari situ juga mereka ya aku yakin mereka juga mengeluarkan sebuah kebijakan tersebut tanpa pasti ada dasarnya apa gitu. Salah satunya untuk membungkam daripada pergerakan pun juga. Salah satunya membungkam daripada pergerakan mahasiswa. Mahasiswa, Gitu. mahasiswa dan buruh. Mahasiswa dibungkam maka akan nular juga nih bungkamannya gitu. Ya terkait perjuangan juga kan itu juga ada bahwa tidak hanya buruh tapi ada petani, mahasiswa, dan miskin kota. Ya bagaimana aturan-aturan tersebut yang tidak memihak terhadap kaum buruh dan masyarakat. Contohnya Omnibus Law itu tidak berdampak terhadap kaum buruh, tapi semua tersebut. Ya, contohnya terkait tentang buruh juga sudah jelas bahwa pesangon ada pengurangan, terus yang lainnya juga hak normatifnya juga ada pengurangan. Bahkan di petaninya juga sekarang harga pupuk sudah mulai naik, terus terkait tentang lahan pertanian gitu. Memihak kepada investornya gitu. Investor gitu. Ya ini ya yuk kita belum terlambat lah. Kita masih reformasi dulu, kita bangkitkan lagi buruh, tani dan mahasiswa. Ya kita harus bersatu bagaimana aturan-aturan tersebut ya memihak terhadap rakyat gitu. Sedikit belum terlambat lah kita berdua. Ya, untuk pergerakan setelah reformasi mungkin diawali dari dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2000. Itu kan setelah undang-undang itu ada muncul beberapa serikat, dan ketika banyak serikat yang bermunculan, dan itu waktu itu di tahun 2003 itu yang setelah menjabat Ibu Megawati sebagai presiden, nah itu datanglah bencana untuk buruh itu sendiri, itu dengan adanya Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu ada memang itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Dari pergerakan buruhnya sendiri, khususnya di Kasbi, kita dari pembahasan pertama juga udah menolak. Tapi di sisi lain ada dorongan-dorongan dari sisi lain bahwa itu baik. Pertama itu dengan adanya dengan contohnya sistem kerja kontrak. Dengan adanya sistem kerja kontrak, setelah kita 3 tahun kontrak 3 tahun, kan ada penerimaan lagi yang baru. Sebenarnya itu bukan hal yang baik. Semua yang buruh itu semuanya pasti pengen hidupnya layak, pengen hidupnya sejahtera. Dengan adanya sistem kerja kontrak, itu kan kita seolah-olah dibatasi. Kerja itu cuma sebatas 3 tahun. 3 tahun terus uang ganti lagi. Iya, kalau misalkan 3 tahun untuk cari kerja lebih gampang, itu kan memang untuk baiknya. Tapi kan malah semakin banyak pengangguran. Nah dari situ kita terus melakukan pergerakan-pergerakan melalui aksi-aksi dan mengajak juga kawan-kawan mahasiswa yang sering datang ke sini, kita berdiskusi, menganalisa isi undang-undang tersebut, apa saja yang baik untuk buruh dan yang jelek untuk buruh apa saja. Kita dibahas di sana. Setelah dikaji ya kita melakukan bergerak bersama-sama. Tapi lagi-lagi ya mahasiswa cuma mencari informasi setelah beres atau kemana. Kita selalu mungkin pandangan kita kan menerima ketika ada yang datang sini mau berdiskusi atau apa mengenai tentang perubahan, karena mungkin di kawan-kawan mahasiswa tidak tahu mungkin aturan perubahan seperti apa, makanya datang ke sini. Dan ketika ditanya kenapa kok larinya ke kita kalau mau ada kayak semacam program apa dari mahasiswa itu, dia bilangnya ya itu karena yang dilihat di pergerakan kita itu selalu instan gitu, nggak ada perubahan. Ketika ada muncul kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh ataupun rakyat, kita selalu menolak dan kita terlalu kencang menolaknya. Bahkan dari sampai ketua umum pun dipanggil di media atau apa suruh untuk wawancara apa, dia selalu menolak tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, setelah di tahun 2003 itu tentang nah, muncullah di tahun 2015 itu rencana lagi buat kita, yaitu dengan adanya PP 78 tahun 2015, yaitu mengkebiri upah kita, yaitu dari pertama ditinjau dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kenaikannya itu dibatas cuma 11,5%. Nah itu sebenarnya untuk menguncinya apa? Kenaikannya itu pasti itu di bawah 5%, dan terbukti sampai sekarang pun kenaikan cuma dua sana nggak nyampe 3, nggak nyampe 5 sekali. Itu cuma, nah makanya kita butuh dari kawan-kawan mahasiswa untuk berdiskusi menganalisa bahwa bahasa itu maksudnya apa, karena patokan 11% tapi nggak pernah mencapai sampai 11%, itu pasti di bawah 5%. Nah, sampai sekarang pun ya mahasiswa cuma datang cuma mau informasi. Setelah beres
hilang. Ya. Ya mudah-mudahan untuk kawan-kawan sekarang ya kita berkesinambungan lah, kita kan butuh ya seperti bahasa-bahasa yang kurang dipahami dari kita, bahasa ini atau apa kan, karena undang-undang pasti menggunakan bahasa yang menjebak buat kita. Ya politiknya juga makanya butuh pembelajaran sama dari kawan-kawan mahasiswa. Nah, sampai sekarang pun di tahun 2000 yang lebih ngerinya lagi sekarang itu dengan adanya undang-undang 11 tahun 2020 itu bahkan menghapus semua undang-undang yang ada, sedangkan itu kan belum dinyatakan di revisi atau di apa, tapi udah dihanguskan oleh yang namanya undang-undang omnibus law. Sampai sekarang kita melakukan penolakan perjuangan pergerakan terus dengan menolak dari mulai adanya kayak apa namanya belum jadi undang-undang, masih dalam draft. Kita udah mengkaji dari posisi dari Kasbi sendiri, malah ada khusus tim yang itu kan untuk menelusuri dikaji tentang draft itu, ternyata nggak ada yang untuk kepentingan buruhnya itu sendiri ataupun rakyat sama sekali itu nggak ada. Tapi ya perjalanannya waktu ya itu, jadi ada beberapa itu yang sangat mendukung dengan adanya undang-undang omnibus law. Tapi setelah disahkan baru iya ternyata gini, setelah ada buktinya, contoh seperti kenaikan upah, terus masalah pesangon itu yang dari turunannya itu yang dari PP nomor 35, 36, 37 itu sangat menyesalkan khususnya buruh, itu yang paling penting buruh. Dan untuk masalah yang untuk rakyat adat juga ada, itu di undang-undang itu sangat ini sekali, karena banyak sekali penggusuran mengendalikan adanya undang-undang mungkin itu. Tapi untuk sekarang makanya muncullah adanya reformasi di korupsi. Nah itu kemana aktivis reformasi yang dulu setelah duduk enak, setelah duduk Dikasih dikasih jabatan udah malah kan ini ke mahasiswa yang sekarang aksi demo kayak gitu udah ya, makanya di sekarang itu udah tahu cara mau mendemo pasti strateginya seperti ini. Dia juga punya strategi karena tahu dari tahun 98 itu udah melakukan mungkin itu dulu. Jadi bisa dibilang banyak undang-undang bermasalah yang sebagai perporosannya ya gitu ya, kebanyakan pergerakan buruh, undang-undang yang tidak memihak, undang-undang yang bisa dibilang seenaknya sendirilah, bisa cuma dianggap sebagai cuma ya kerja pulang, tapi tidak memikirkan kelangsungan hidupnya itu sendiri. Salah satu kezoliman daripada rezim yang saya ketahui itu terkait dengan organisasi yang memang real untuk memperjuangkan kaum buruh, itu juga secara terbentuknya dipersulit. Karena dari laporan dinas tenaga kerja nih, dinas mau provinsi maupun di nasionalnya, keanggotaan kita tuh cuma dihitung berapa, 10.000. Anggotaan kita juga dikebiri oleh mereka, datanya dikebiri. Jadi dihalangi oleh rezim untuk masuk ke dalam tripartit nasional sih, karena suara kita suara buruh gitu. Mereka menghalangi dengan berbagai macam cara, termasuk masalah keanggotaan, masalah administratifnya juga. Verifikasi data juga dikebiri oleh mereka gitu. Kita sempat tercengang ketika melihat data yang ada di dinas provinsi, anggota Kasbi cuma berapa, Jawa Barat cuma berapa, 6.000 atau 8.000 orang, kita juga udah berapa. Itu juga salah satu keterlibatan rezim bagaimana mengkebiri serikat-serikat yang memang berjuang atas nama buruh gitu. Ya banyak perjuangannya lah yang harus gituin, baik dari kaum buruh, kaum mahasiswanya juga yang harus bersatu istilahnya melawan. Nah Ya intinya bahwa lawan kita hari ini adalah rejim yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat ya saya pakai sendiri gitu kan. Nah itu jadi artinya lawan kita adalah sistem regulasi yang dimunculkan, itu sebuah sistem yang memang harus diterapkan. Dan sistem itu dari mana kan munculnya kan gitu, bisanya seperti itu. Dan undang-undang dasar sendiri, konstitusi, bahwa istilahnya tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnya itu gitu. Tugas utamanya Nah, itu kan, tapi malah dizolimin sendiri, malah dijolimi dengan sistem yang ada, dengan regulasi-regulasi yang masih. mensejahterakan kepentingan oligarki. Nah itu, kawan lebih paham lah terkait itu. Baik lagi ke pergerakan buruh. Kalau dari Kasbi sendiri nih, harapan kedepannya bagaimana pergerakan buruh, atau bahkan pergerakan secara umumnya itu kedepannya bisa? Ya, harapan Kasbi sendiri adalah Kasbi bukan serikat buruh yang memang terlahir satu-satunya serikat buruh yang kuat. Artinya Kasbi sendiri tidak anti aliansi, berjuang secara bersama-sama
ini yang menjadi kekuatan besar untuk melawan sistem yang ada. Nah, terbukti hari ini bahwa Kasbi dengan gebrak di pusat gitu kan, beraliansi dengan tani, nelayan, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Ini terbukti bahwa Kasbi tidak anti aliansi. Kasbi mengajak semua elemen-elemen khususnya serikat buruh dan yang lainnya untuk berjuang secara bersama-sama. Karena kekuatan rejim, kekuatan sistem hari ini tidak bisa diperjuangkan secara sendiri. Jadi ada butuh kekuatan rakyat untuk bersama-sama melawan sistem yang hari ini ada di kita. Ya, harapannya yaitu jadi semua elemen yuk, khususnya kawan-kawan mahasiswa ini kembali lagi melihat dari histori reformasi waktu itu, keberhasilan yang mungkin dibilang bukan keberhasilan besar gitu, itu hanya sekedar reformasi. Kalau ingin merubah sistem yang ada, tentunya perjuangan secara revolusi. Ini. Kalau revolusi itu menyeluruh, Iya. merubah kan gitu, merubah secara menyeluruh. Bukan dalam artian kita anti rejim hari ini, tapi rejim yang seperti apa Yang kita mau kan? Gitu. yang bisa mensejahterakan. Nah itu. Kalau harapan saya mah agak berbeda nih dengan kawan-kawan. Kalau harapan saya terkait dengan pergerakan ataupun secara ininya terhadap Kasbinya sendiri, terhadap pergerakan buruhnya. Silakan rejim membuat semiskin mungkin rakyatnya, tapi sadarlah bahwa keadaan sosial akan membentuk kesadaran sosial. Ketika rakyatnya miskin, jangan salahkan ketika rakyatnya melawan. Kalau saya begitu aja sih. Karena hari ini banyaknya kriminalitas, banyak yang pengangguran, banyaknya yang di PHK, itu juga memunculkan kriminalitas dan itu menjadi tugas negara juga. Tapi kalau memang ini dibiarkan, kalau memang ini negara pengen hancur, silakan bikin semiskin mungkin dan nantikan perlawanan kita gitu. Karena kita meyakini keadaan sosial akan membentuk sebuah kesadaran sosial. Nah, mudah-mudahan dari kondisi seperti ini, kawan-kawan sadar. Jadi kita di sini tadi berdiskusi dan juga mengenallah beberapa hal apa yang diperjuangkan Kasbi, apa itu pergerakan buruh secara umumnya, dan bagaimana sistem yang sekarang yang bisa dianggap setengah penjajahan, setengah federal ya, yang seharusnya mempunyai tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat, tapi malah justru 180 derajat kebalikannya. Ya mungkin beberapa dari kita semua ya, dari pihak mahasiswa juga mengenai pergerakan itu sendiri, kita juga harus menyadari bahwa betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya juga nilai-nilai apa yang kita bawakan kepada rezim-rezim. Ya mungkin itu sedikit dari diskusi kita mengenai buruh dan juga Kasbi pada kali ini. Pada visi ngopi yang pertama ini kalimat untuk buat diskusi kali ini ya, tentang buruh. Kondisi sosial akan membentuk kesadaran sosial. Kondisi sosial akan membentuk kesadaran sosial. Kelas. Kasbi! Udah berani Kita tadi. Nah, juga harapan terakhir, bukan terakhir, jadi harapan hari ini bahwa terhadap kawan-kawan mahasiswa, sudah saatnya kita harus bangkit secara bersama-sama. Gitu kan. Kita berjuang bersama-sama dengan rakyat. Gitu. Jadi kita tidak ada batas, tidak ada dinding pemisah di antara kita. Artinya satu yang harus kita lawan adalah sistem yang hari ini terjadi di Indonesia.